Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sandi Muhammad Akbar. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai ekuitas. Siapkan posisi yang terbaik dan selamat menonton. Bentuk Saya akan menjelaskan terlebih dahulu bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama proprietorship, perusahaan yang dimiliki oleh satu orang sebagai pemilik. Yang kedua yaitu partnership atau persekutuan, yang modalnya berasal dari dua orang atau lebih, dan yang ketiga yaitu corporation atau perseroan, di mana kepemilikan dari perusahaan dipegang oleh para pemegang saham. Selanjutnya yaitu bentuk mengenai karakteristik utama dari perseroan. Yang pertama yaitu dipengaruhi oleh aturan hukum, yang kedua yaitu menggunakan sistem saham, dan yang ketiga yaitu terdapat dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferen. Untuk masalah hukum yang mengatur mengenai perseroan terbatas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu pertama sistem saham. Kegunaan dari sistem saham yang pertama yaitu saham yang diperoleh oleh pemegang saham menjadi acuan untuk membagi secara proporsional laba atau rugi perusahaan. Yang kedua, saham yang dimiliki oleh para pemegang saham menjadi acuan dalam membagi secara proporsional hak suara untuk memilih direktur. Yang ketiga, yang dimiliki oleh para pemegang saham menjadi acuan untuk membagi secara proporsional aset perusahaan ketika perusahaan dilikuidasi. Nah, hasil penjualan saat perusahaan bangkrut dan semua aset dijual, yang pertama diprioritaskan adalah untuk melunasi utang kepada para kreditor, yang kedua yaitu pemegang saham preferen atau saham istimewa, dan yang ketiga baru dibagikan kepada para pemegang saham biasa. Nah, pada para pemegang saham biasa, inilah hasilnya akan dibagi secara proporsional. Poin keempat adalah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham menjadi acuan dalam membagi secara proporsional preemptive right atau hak untuk didahulukan. Hak ini dibagikan kepada para pemegang saham lama pada saat diterbitkan saham baru, jadi para pemegang saham lama diberi hak untuk membeli terlebih dahulu. Gunanya adalah untuk mempertahankan presentasi kepemilikan mereka di perusahaan. Jika sudah ditawarkan kepada para pemegang saham lama, baru nantinya boleh ditawarkan kepada pemegang saham yang baru atau kepada investor lainnya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis saham. Yang pertama ialah saham biasa. Keistimewaan saham biasa yang tidak dimiliki oleh saham istimewa adalah hak suara. Dikatakan sebagai pemilik perusahaan apabila memiliki saham biasa perusahaan. Saham biasa memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan saham istimewa, yaitu yang pertama mendapatkan alokasi pembagian aset saat perusahaan dilikuiditas di urutan ketiga. Risiko satu lagi yaitu terkait pembagian dividen. Ketika perusahaan membagikan dividen, maka perusahaan memprioritaskan pemegang saham istimewa terlebih dahulu, baru pemegang saham biasa. Jenis saham yang kedua yaitu saham istimewa. Keistimewaan saham istimewa ini ialah yang pertama yaitu mendapatkan hak untuk mendapatkan dividen terlebih dahulu. Yang kedua yaitu jika pembayaran dividen bersifat kumulatif dan seandainya di periode sebelumnya perusahaan tidak membagikan dividen, maka di tahun sekarang saat perusahaan membagikan dividen, pemegang saham istimewa akan mendapatkan dua jenis dividen, yaitu dividen terhutang tahun sebelumnya ditambah dengan jatah dividen tahun sekarang. Keistimewaan yang terakhir yaitu mendapatkan urutan kedua dalam alokasi aset yang dijual ketika perusahaan dilikuidasi. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu materi ekuitas pada perseroan. Yang pertama ialah share capital. Dibedakan menjadi dua, yaitu share capital ordinary atau modal saham biasa dan share capital preferen atau modal saham preferen. Yang kedua adalah saham server premium, saham atau lebih dikenal dengan IGO saham. Share premium ini juga dibedakan menjadi dua, server premium biasa atau agio saham biasa. Yang kedua server premium preferen atau agio saham preferen. Share premium adalah bagian dari ekuitas, saldo normalnya adalah kredit, tetapi share premium juga bisa dicatat pada posisi debit. Share premium ordinary bisa berada di posisi debit pada saat nilai nominal atau set value lebih besar dari harga jual saham, sehingga share premium ini bisa juga menjadi akun pengurang ekuitas. Yang ketiga adalah return earning atau saldo laba. Yang keempat adalah cumulative other comprehensive income. Yang kelima adalah treasury share. Saldo normal dari treasury share adalah debit. Treasury share adalah saham biasa perusahaan yang beredar
yang ditarik atau dibeli kembali oleh perusahaan, sehingga menyebabkan perusahaan saham yang beredar berkurang dan menjadikan treasury share sebagai akun pengurang ekuitas. Yang kedua yaitu meningkatkan earning per share. Karena untuk menghitung earning per share, pembaginya adalah jumlah saham yang beredar. Jadi, kalau dilakukan treasury share, maka saham yang beredar akan sedikit dan labanya akan meningkat. Alasan yang ketiga yaitu dilakukan karenanya saham akan diberikan kepada karyawan sebagai bonus. Misalnya pemberian kepada karyawan yang berprestasi. Alasan selanjutnya yaitu untuk menyingkirkan pemegang saham yang tidak disenangi. Perlakuan akuntansi terhadap treasury share. Secara akuntansi ada dua metode yang digunakan, yaitu metode yang pertama harga perolehan dan yang kedua nilai nominal. Treasury share akan mengurangi ekuitas dan saldo normalnya ialah debit. Selanjutnya mengenai penjualan treasury share. Ada dua kemungkinan terjualnya treasury share. Pertama yaitu di atas harga perolehan dan yang kedua terjual di bawah harga perolehan. Perlu diketahui bahwa mau treasury share itu dijual di atas harga perolehan atau di bawah harga perolehan. Hal itu akan meningkatkan aset dan ekuitas. Alasannya karena terjual, maka akan meningkat aset dan meningkatkan ekuitas. Akunnya akan bertambah di akun T pada ekuitas. Karena ketika treasury diterbitkan kembali, maka saham kembali beredar. Dan kalau saham beredar bertambah, maka ekuitas bertambah. Karena ekuitas dipengaruhi jumlah saham yang beredar. Ada beberapa hal yang menyebabkan retained earning turun. Yang pertama yaitu karena perusahaan rugi. Yang kedua karena pembayaran dividen. Dan yang ketiga yaitu adanya transaksi yang penjualan kembali saham treasury yang dijual di bawah harga perolehan. Dan saldo server premium treasury tidak mencukupi laba untuk menutupi kekurangan tersebut. Selanjutnya mengenai mempensiunkan treasury share. Perlu diketahui bahwa sebenarnya treasury share itu bukan untuk dipensiunkan atau dihapuskan, tapi untuk dijual kembali. Yang keenam yaitu non-controlling interest atau dulunya dikenal sebagai pemegang saham minoritas. Untuk bisa dikatakan sebagai pengendali perusahaan adalah jika saham yang dimiliki di atas 50%. Jikalau di bawah 50% disebut non-controlling interest. Kita lanjut. Selanjutnya mengenai akuntansi terkait penerbitan saham. Yang pertama yaitu saham yang diterbitkan dengan nilai nominal saham. Nilai nominal tidak menunjukkan kualitas saham. Walaupun nilai nominal saham tersebut rendah, bukan berarti kualitas perusahaan tersebut buruk. Sama nilainya nominal $10 bisa saja memiliki harga jual atau harga pasarnya sampai $100. Sekarang perusahaan yang mau menetapkan nilai nominal rendah. Alasan karena nilai nominal berhubungan dengan kontingen liability. Seandainya terjadi kewajiban bersyarat, maka yang menjadi dasar pengalinya adalah nilai nominal. Maka kalau nilai nominal ditetapkan tinggi, nantinya kerugian dari kontingen liability akan sangat besar. Itulah sebabnya beberapa perusahaan menetapkan nilai nominal yang kecil atau rendah. Alasan lainnya karena nilai nominal saham tidak mencerminkan harga jual. Yang kedua yaitu saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal. Untuk saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal, biasanya akan ada state value atau nilai yang ditetapkan sebagai pengganti nilai nominal. Alasannya banyak perusahaan yang menerbitkan nilai nominal yang rendah atau bahkan tanpa nilai nominal. Yang pertama, untuk menghindari contingent liability, dan yang kedua, karena nilai nominal bukanlah nilai saham atau harga pasar saham. Untuk saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal, jurnalnya dicatat sebesar nilai state value atau nilai yang ditetapkan sebagai pengganti. Sedangkan kalau tidak ada state value, maka mencari nilainya adalah dengan mengalihkan jumlah saham yang diterbitkan dengan harga per lembar saham. Yang ketiga yaitu saham diterbitkan dalam satu paket, yaitu saham diterbitkan bersama dengan sekuritas lain. Ada dua metode pengalokasian atau pemisahkan mana yang saham biasa dan mana yang saham istimewa. Yang pertama dengan metode proporsional dan yang kedua yaitu metode incremental. Yang keempat yaitu penerbitan saham untuk transaksi non-cash. Untuk penerbitan saham atau obligasi dilakukan untuk mendapatkan dana atau cash. Tetapi ada beberapa alasan lain penerbitan saham untuk transaksi non-cash, seperti untuk membeli barang atau aset tetap, atau juga bisa untuk membayar jasa. Alasan lain dari penerbitan saham untuk transaksi non-cash adalah sebagai hadiah apresiasi kepada manajer perusahaan atas prestasinya. Apresiasi berupa saham gunanya untuk meningkatkan dan menjadikan mereka bagian dari pemilik perusahaan, sehingga kecintaan terhadap perusahaan akan meningkat.
Selanjutnya ialah biaya-biaya terkait penerbitan saham. Biaya-biaya terkait penerbitan saham yaitu underwriting cost atau penjamin, dua yaitu accounting dan legal fees, yang ketiga printing cost atau biaya cetak, dan yang keempat yaitu tax atau pajak. Perlakuan akuntansi untuk biaya-biaya terkait penerbitan saham adalah biasanya dicatat secara terpisah sebagai biaya harus ditanggung oleh perusahaan. Kalau yang menanggung biaya tersebut adalah perusahaan kita. Kita lanjut. Kita akan masuk ke materi preference share. Fitur-fitur terkait preference share yang pertama ialah keistimewaan dalam hal dividen, yaitu mendapatkan alokasi dividen lebih dahulu daripada pemegang saham biasa. Fitur yang kedua yaitu keistimewaan ketika menjadi likuiditas terhadap aset, maka dia berada di urutan kedua setelah kreditor. Fitur yang ketiga yaitu convertible preference share, yaitu dapat ditukarkan dengan saham biasa. Fitur keempat yaitu callable atau bisa dilunasi sebelum waktu jatuh tempo karena saham preferen. Mengandung dua unsur yaitu saham dapat obligasi dapat dilunasi lebih cepat. Dan fitur terakhir yaitu tidak ada hak suara. Yang punya hak suara adalah pemegang saham biasa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.